Sebelum mendengarkan novel mini series, ayo subscribe channel Kak Farida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mini series judul Gara-gara Bola Datang Cinta. Penulis Kak Farida, Rifalsah Ramadan. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku ingin hari ini gak pernah ada. Aira berdiri terpaku di trotoar, tubuhnya terasa lemas. Dadanya sesak, bukan karena dia sakit, tetapi karena pemandangan di hadapannya. Di dalam mobil hitam yang dikenalnya, seorang pria dan wanita tengah berciuman mesra, sangat dalam. Jendela mobil sedikit terbuka seolah dunia hanya milik mereka. Yang lebih menyakitkan, pria itu adalah Arga, kekasihnya. Dan wanita itu, sahabatnya sendiri, Lita. Lutut Aira melemas. Hatinya hancur berkeping-keping. Janji manis Arga untuk melamarnya minggu depan, janji bahwa dia akan membawa keluarganya ke kampung untuk menemui orang tua Aira, semua itu kini terasa seperti lelucon kejam. "Arga, kurang apa aku?" teriak Aira. Sontak mereka terkejut dan melepaskan ciuman mereka. Namun saat Lita menatap Aira, ada senyuman terbit seolah-olah menunjukkan bahwa ia menang mengambil kekasih hati Aira. "Kamu tahu apa yang kurang darimu? Kamu gak mau aku sentuh, cium aja kamu menolak padahal aku mengatakan kita akan menikah," ucap Arga. "Jadi karena itu kamu khianati aku?" "Bukan khianati kamu, tapi kita putus." "Pacarku sekarang Lita," ucap Arga sambil membelai pipi Lita dengan lembut. Dengan napas tersengal, Aira berbalik melangkah pergi dengan air mata yang tak terbendung. Tidak ada gunanya konfrontasi. Tidak ada gunanya meminta penjelasan karena Arga sudah memutuskannya. Mereka sudah mengkhianatinya, dan itu lebih dari cukup. Namun, satu hal yang membuatnya lebih hancur, kedua orang tuanya telah bersusah payah menyiapkan hari bahagia itu. Mereka membuat list masakan untuk kedatangan keluarga Arga, mengundang keluarga besar, bahkan membeli kain terbaik untuk Aira pakai saat lamaran. Bagaimana dia bisa pulang dengan tangan kosong dan kabar buruk ini? Langkahnya terasa berat, pikirannya kosong. Ia berjalan di trotoar tanpa arah, tanpa melihat sekeliling. Dan saat itu juga sebuah bola tendang meluncur cepat dan menghantam kepalanya dengan keras. Kepalanya langsung pusing, mata buram, kakinya lepas dari tanah. Tubuhnya jatuh ke batu trotoar, kepalanya terbentur keras dan mengeluarkan darah. Pandangannya menggelap. Suara teriakan orang-orang di sekelilingnya memudar. Aira membuka mata perlahan. Atap putih rumah sakit menyambutnya. Kepalanya berdenyut, tetapi lebih dari itu, hatinya masih terasa sakit. Seorang pria berdiri di samping ranjangnya, wajahnya cemas. Dia tinggi, berkulit sawo matang, dengan mata penuh penyesalan. "Syukurlah kamu sadar," ucapnya. "Maaf, aku benar-benar gak sengaja. Aku siap bertanggung jawab." Aira menatapnya tanpa ekspresi. Dia tidak peduli siapa pria itu atau bagaimana dia bisa berada di sini. Namun, tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalanya. Pria ini ingin bertanggung jawab. Baik, dia akan memanfaatkannya. Dengan suara pelan, Aira berkata, "Kalau begitu, ikut aku menemui orang tuaku. Aku butuh seseorang untuk menggantikan calon suamiku." Pria itu terdiam sejenak. Dahinya berkerut, seolah tak yakin dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa maksudmu?" tanyanya. Aira menegakkan tubuhnya di ranjang rumah sakit. Kepalanya masih berdenyut dan abanan, tetapi pikirannya sudah dipenuhi rencana. Ia butuh seseorang yang bisa menemaninya pulang, setidaknya untuk menjaga perasaan orang tuanya. "Aku butuh seseorang untuk menemui orang tuaku,"
Mereka sudah menyiapkan lamaran dan aku nggak bisa mengecewakan mereka, kata Aira dengan menatap pria itu penuh harap. Kamu ingin bertanggung jawab kan? Sambungnya. Raka menatap Aira dengan ekspresi wajahnya yang datar. Sejenak, ia seperti mempertimbangkan permintaan itu, tetapi kemudian ia menghela napas panjang. Maaf, tapi itu bukan bentuk tanggung jawab yang bisa aku berikan, jawabnya dengan tegas. Aku memang merasa bersalah karena membuatmu terluka, dan aku akan membayar biaya rumah sakit atau melakukan apapun untuk menebusnya. Tapi berpura-pura menjadi tunanganmu, itu terlalu jauh. Aira mengepalkan tangannya di bawah selimut. Ia tahu permintaannya gila, tetapi ia tidak punya pilihan lagi. Kedua orang tuanya ingin ia cepat menikah, padahal baru berusia 19 tahun. Namun di kampung umur seperti Aira sudah seharusnya menikah. Kamu hanya perlu ikut sebentar, desaknya dengan memohon. Raka menggeleng. Ia tak mau mengikuti permainan perempuan yang baru saja ia kenal. Aku mengerti kamu sedang sakit hati, dan yakin kamu bisa melewati ini tanpa harus berbohong kepada keluargamu. Aira menunduk, menggigit bibirnya untuk menahan emosi. Sakit hati karena pengkhianatan Arga dan Lita masih segar, dan kini ditambah dengan kenyataan bahwa tidak ada solusi instan untuk menyelamatkan harga dirinya di hadapan orang tua. Aku harus pergi, kata Raka pelan. Kalau kamu butuh sesuatu yang masuk akal untuk kubantu, hubungi aku. Aira tidak tahu dari mana keberaniannya datang. Ia meraih tangan Raka sebelum pria itu sempat melangkah lebih jauh. Tolong, suaranya lirih. Raka terhenti. Ia menoleh, matanya menatap Aira dengan penuh keraguan. Aku mohon, hanya beberapa hari saja. Kamu bisa membawa siapapun untuk berpura-pura menjadi orang tuamu. Aku tidak peduli seberapa palsu semua ini. Lanjut Aira, genggamannya semakin erat. Raka menghela napas panjang. Ini gila Nona. Kenapa kamu begitu ingin mempertahankan kebohongan ini? Lebih baik kamu jujur pada keluargamu. Aira menggeleng cepat. Matanya mulai basah. Aku nggak bisa. Mereka sudah menyiapkan segalanya Raka. Ibuku bahkan menjahit sendiri kebaya yang akan kupakai. Aku nggak sanggup melihat mereka kecewa. Setidaknya biarkan aku memberi mereka kebahagiaan meskipun hanya sementara. Raka menatapnya lama, seakan mencoba memahami luka yang tersembunyi di balik permintaan nekat ini. Aku hanya ingin menjaga hati mereka, bisik Aira, suaranya terdengar putus asa. Raka mengusap wajahnya dengan frustasi. Kalau aku setuju, lalu apa? Kau ingin menikah sungguhan denganku? Gak, jawab Aira cepat. Aku hanya butuh waktu untuk perlahan memberitahu mereka bahwa lamaran ini batal. Keheningan menggantung di antara mereka. Raka menimbang semuanya. Ia tidak mengenal Aira, tetapi tatapan gadis itu menunjukkan keputusasaan yang nyata. Akhirnya, ia menarik napas panjang. Baik, aku akan membantumu, tapi hanya sampai lamaran selesai. Setelah itu, aku tidak mau terlibat lebih jauh. Aira tersenyum lemah. Untuk pertama kalinya sejak hari buruk itu. Terima kasih, maaf, namamu siapa? Namaku Raka. Aku Aira. Dalam hatinya, ia tahu ini keputusan bodoh. Namun, lebih baik menjalani kebohongan yang terencana daripada menghadapi kenyataan yang terlalu menyakitkan.